Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi sahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila akhiriz zaman. Allahumma fashalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sidang Jumat rahimakumullah, di zaman modern ini manusia cenderung mengalami berbagai persoalan yang dihadapi, disibuki oleh berbagai kegiatan, baik kegiatan pribadi maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sesama. Tapi banyak yang menimbulkan persoalan di zaman ini adalah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan teknologi, sehingga banyak kesibukan sehari-harinya setiap umat itu tersibuki oleh kegiatan-kegiatan tersebut yang kadang-kadang membuat depresi, membuat stres pada kehidupannya. Maka sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan Rasulullah SAW memberikan solusi agar sejenak melepaskan dari berbagai kesibukan, berbagai yang memusingkan, berbagai yang menimbulkan stres atau ketenggangan di dalam kehidupan, yaitu dengan sabdanya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wafat tahun 58 Hijriah, oleh Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkonsentrasi untuk melaksanakan iktikaf di akhir Ramadan, dan beliau bersabda, hendaklah kalian mencari kesempatan, mengejar, memburu, menggapai untuk Lailatul Qadar pada akhir Ramadan tersebut. Karena Lailatul Qadar itu merupakan malam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai namanya Qadar. Kemuliaan, ketinggian derajatnya melebihi 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Yang tanazzalul malaikah, turun para malaikat. Di situ tanazzalu, bukan tanazzala. Kalau tanazzala fi'il madi, kalau tanazzalu fi'il mudhari. Kalau tanazzala mungkin 1 kali 2 kali. Kalau tanazzalu fi'il mudhari, asalnya tatanazzalu tapi dibuang takna, itu menunjukkan terus-menerus malaikat turunnya. Bisa terus-menerus itu setiap bulan,
bisa setiap malam Lailatul Qadar, bisa juga ya sekehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dirahasiakan. Ada di hadis lain malam ganjil. Cuman malam ganjil ini malam ganjil kata Muhammadiyah atau kata pemerintah. Karena kalau kata Muhammadiyah malam nanti itu malam ganjil 25. Tapi kalau pemerintah malam sekarang itu malam 24. Nah, Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan Lailatul Qadar itu ganjil Muhammadiyah atau ganjil pemerintah. Wallahu alam. Itu sangat dirahasiakan. Tapi berdasar hadis itu taharru, berusaha, mengejar, menggapai, berlomba. Jadi bukan menunggu secara pasif Lailatul Qadar itu, tapi harus dikejar, harus diusahakan untuk mendapatkannya. Kata beliau, Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Di situ seperti tadi saya katakan, taharu itu bukan pasif, tapi aktif mencarinya itu, mengejarnya itu, berusaha. Karena menurut ahli tafsir ataupun ahli syarah hadis, umpamanya kata Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, at-tahari itu at-taharra adalah talbus syai' bijtihadin wa qasdin, mencari sesuatu dengan kesungguhan, dengan semangat berjuang, sungguh-sungguh ijtihad. Jadi bukan pasif, tapi kesungguhan. Dan di situ waktunya adalah al-ashral awakhir, pada 10 hari terakhir. Tapi tentu saja bukan berarti dari awal tidak diperkenankan, tapi di 10 hari terakhir ini diutamakan. Untunglah Rasulullah SAW itu tidak menyebut taharru Lailatul Qadar min awali Ramadan ila akhiriha. Tidak menyebutkan Rasul kejarlah Lailatul Qadar itu dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir, berhenti ya tuh kegiatan kita, kegiatan sehari-hari kita, ekonomi kita tidak terkejar. Tapi justru di sini cobalah minimal di 10 hari terakhir itu adalah diutamakan. Dan hikmahnya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Lailatul Qadar itu disembunyikan adalah liyahsul ijtihad, supaya kalian sungguh-sungguh usahanya. Sebab kalau disebutkan pada bulan apa, mungkin di hari-hari yang lain tidak sungguh-sungguh. Maka walaupun disebut ganjil, yaitu tadi ganjilnya, apakah ganjil Mekah atau ganjil Indonesia, atau ganjil Indonesianya versi Muhammadiyah atau versi pemerintah. Makanya tersembunyi. Oleh karena itu liyahsulal ijtihad, supaya sungguh-sungguh fi talbiha. Demikian kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 856 Hijriah. Dan kata Imam Nawawi juga, ini menunjukkan anjuran perintah, anjuran rada kekeh gitu, untuk mencari Lailatul Qadarnya itu. Dan untungnya juga disebut malam ganjil, jadi tidak tiap malam. Mungkin karena wasatiyah di dalam ibadah, jadi tidak menghilangkan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya oleh Imam An-Nawawi dikatakan yustahabul ijtihad
fil ibadah fil ashril awakhir. Itu dorongan agar bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan berkaitan dengan maqasid atau maksud serta tujuan syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu seperti biasa yang dikemukakan oleh As-Satibi yang wafat 764 Hijriah. Yang pertama adalah hifduddin, menjaga keutuhan agama, menjaga ritual di dalam agama. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, sasarannya membersihkan jiwa, membersihkan diri dari berbagai kesibukan, dari berbagai kegiatan yang melelahkan. Cobalah di malam hari, di siang maupun malam hari, ketika masuk masuk masjid, kita merenung, kita introspeksi, kita menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur, bisa juga dengan diisi berdiskusi. Tenaga ahli di Masjid Al-Fitrah ini cukup banyak. Undanglah dia untuk diajak, diminta untuk berdiskusi semalaman, dan yang terhindar dari kebisingan sehari-hari. Kita diskusi, kita kaji Al-Quran, kita kaji As-Sunnah, bagaimana juga penafsiran dan penerapannya, tatbik di dalam kehidupan, sehingga kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari berbagai kesibukan, dari berbagai rintangan. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah iradah. Jadi dorongan, didikan karakter, bahwa muslim itu punya keinginan yang besar, yang hebat, yang jauh, sehingga 1000 bulan dikejar, yang mungkin secara perhitungan sekitar 83 tahun. Saya yakin sedikit sekali umat Nabi Muhammad itu yang berusia sampai 83 tahun, walaupun masih ada. Karena Rasulullah SAW menyatakan sebanyak-banyak umat Nabi Muhammad itu usianya adalah 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya yang lewat 70 tahun itu merupakan barang langka. Umat yang sedikit jumlahnya, orang yang lansia itu lebih sedikit jumlahnya. Sidang Jumat rahimakumullah, maka disitulah peranan tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Satu malam meraih nilai 1000 bulan. Otomatis ini merupakan bonus. Otomatis juga dari Rasulullah SAW dengan berita gembira yang sulit kita capai karena dengan usianya yang terbatas. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan konteks di hari ini, kontemporer, ini merupakan spiritual, semacam retret dalam al-Islam. Iktikaf itu ya, retret yang sering dilakukan oleh para pejabat sekarang, dari mulai menteri sampai gubernur, kepala daerah, diadakan retret. Islam punya retretnya. Ini adalah iktikaf pada malam Ramadan. Kita gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, tazkiyah pendidikan iradah, juga pelestarian syariah yang sangat sakral dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cara kontemporer ini, hadis ini merupakan kritik terhadap umat yang terlalu berpikir modern sehingga melepaskan ritual. Karena justru manusia itu tidak bisa lepas dari ritual. Toh orang-orang yang tidak beragama saja ritualnya tetap ada. Orang yang mengaku ateis, tidak bertuhan, ternyata ritualnya masih ada. Dan orang primitif juga ritual.
Kalau dia tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka cara ritualnya itu membuat sendiri. Jadi oleh karena itu, di sini dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharru di asril awahir ini, al-asral awahir, 10 hari terakhir, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian juga secara kontemporer mendidik kesehatan mental, kesehatan rohani. Kita sering yang dipikirkan itu kesehatan jasmani terus. Kita rajin kontrol ke dokter, ke medis, ke perawat, makan obat terus-menerus yang sifatnya jasmani, tapi sering lupa yang berkaitan dengan kesehatan rohani. Maka di sini digariskan oleh Rasulullah SAW, cobalah sehatkan rohani kita. Karena memang Indonesia itu masyarakatnya punya semboyan dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di situ disebut jiwa, rohani harus diutamakan, kesehatan rohani. Dan memang ibadah saum itu membina kesehatan jasmani dan rohani dan mengoreksi kesehatan jasmani dan rohani. Karena bagi yang tidak sehat jasmani boleh berbuka diganti dengan hari-hari yang lain. Tapi kalau kesehatan rohani harus disembuhkan dengan ibadah Ramadan ini, utamanya kesempatan emas di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita siap menjalankannya, mengejar nilai Lailatul Qadar tersebut. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut saya garis bawahi dari khutbah yang pertama itu. Pertama, secara analisis linguistik atau kebahasaan, taharru itu mengandung arti usaha sekuat tenaga, mengerahkan segala kemampuan, ijtihad untuk meraih sesuatu. Maka Rasul menyerukan berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa taharru itu harus dipraktekkan di dalam tindakan yang aktif, bukan pasif, agar benar-benar bisa teraih. Demikian pula oleh An-Nawawi, al-ijtihad fil ibadah. Kemudian perspektif maqasid asy-syariah, pertama adalah hifdzuddin, kedua tazkiyatun nafas, ketiga tarbiyatul iradah, mendidik kehendak atau keinginan atau tujuan atau cita-cita kita memperoleh nilai yang tertinggi di sisi Allah. Kaitannya dengan modern, perspektif modern, maka ini semacam retret di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kritik terhadap orang yang hanya memikirkan materi, jasmani, lupa akan kebutuhan rohani. Padahal dalam diri manusia, konsumsinya juga jasmani dan rohani. Tidak cukup jasmani saja, tapi harus dengan rohaninya. Demikian pula urusan kesehatannya. Jangan hanya memikirkan kesehatan jasmani, tapi juga rohani. Ya, sehat jasmani, rohani, ekonomi, dan segala macam kehidupan, sehingga meraih ketentraman dan kesejahteraan
seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ala rabbihim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.